Hai guys, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini saya akan share salah satu tempat wisata alternatif di Jakarta, yaitu Erevat Menteng Pulo. Erevat Menteng Pulo adalah salah satu tempat wisata sejarah yang bisa kita kunjungi. Erevat Menteng Pulo letaknya sangat dekat dengan Mall Kota Kasablanka. Penasaran kan? Jadi, dari Dr. Satrio kemudian Kasablanka, kita akan ketemu TPU Menteng Pulo. Nah, dari TPU Menteng Pulo ini, kita harus masuk lagi ke dalam. Maka kita akan ketemu Erevat Menteng Pulo ini. Nanti pada bagian akhir akan saya share jalan akses ke sana. Masuk ke sini lumayan agak tricky karena gerbangnya selalu dikunci. Walaupun sebenarnya tempat ini dibuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Waktu berkunjung ke sini adalah dari jam 7 pagi sampai dengan jam 17 sore setiap harinya. Erevat Menteng Pulo adalah salah satu makam kehormatan Belanda yang ada di Indonesia. Hampir 25.000 korban Perang Dunia Kedua dimakamkan di 7 makam kehormatan Belanda di Pulau Jawa. Sebelumnya mereka dimakamkan di 22 makam kehormatan Belanda yang tersebar di seluruh Indonesia. Atas permohonan pemerintah Indonesia setelah penyerahan kedaulatan di tahun 60-an, ke-22 makam kehormatan Belanda ini dikumpulkan di Pulau Jawa. Ketujuh Erevat yang ada tersebut adalah Menteng Pulo di Jakarta, Ancol di Jakarta, Pandu di Bandung, Luwi Gajah di Cimahi, ada juga Kalibanteng di Semarang, Candi di Semarang, dan Kembang Kuning di Surabaya. Makam ini dikelola oleh OGS, yaitu Yayasan Makam Kehormatan Belanda melalui kantor yang ada di Jakarta. Jadi, bukan dikelola oleh pemerintah Indonesia. Yayasan Makam Kehormatan Belanda menyimpan sekitar 180.000 registrasi korban perang yang gugur dari awal Perang Dunia Kedua hingga saat ini. Seluruh korban perang ini memiliki ceritanya masing-masing. Kadang ceritanya menegangkan, terkadang pendek atau sederhana. Yayasan Makam Kehormatan Belanda ingin membuat agar kenangan terhadap mereka tetap hidup. Tidak hanya buat generasi sekarang, namun juga buat generasi yang akan datang. Ini adalah pintu gerbang masuk ke area Erevat Menteng Pulo. Dari sini kita akan ke kiri dulu untuk mengisi buku tamu. Nah, kita mengisi buku tamu di pendopo ini. Di sini kita juga bisa mengambil buku panduan terkait dengan Erevat Menteng Pulo. Hanya seperempat dari korban yang dimakamkan di Erevat Menteng Pulo yang berdinas militer. Sebagian besar lainnya adalah warga sipil, yang pria, wanita, dan anak-anak yang meninggal selama Perang Dunia Kedua di kamp konsentrasi Jepang. Mereka dimakamkan dengan batu nisan yang disesuaikan dengan agama mereka. Makam di sini bisa bersih dan rapi karena dirawat secara teratur. Ini adalah penjaga yang membersihkan batu nisan yang dilakukan setiap 2 minggu. Selain itu, untuk batu nisan yang catnya sudah mengelupas akan dicat ulang seperti ini. Di Erevat Menteng Pulo terdapat beberapa monumen, dan yang menjadi ciri khas adalah 2 gedung unik, yaitu gereja simultan yang tidak digunakan lagi sebagai gereja, tapi sebagai tempat acara peringatan dan upacara untuk semua agama, serta kolumbarium yang menyimpan 754 buci abu militer Belanda yang gugur sebagai tawanan perang di kamp kerja paksa Jepang semasa Perang Dunia Kedua. Nah, saat ini kita berada di kolumbarium, di mana yang kita lihat di sebelah kanan kita adalah buci-buci, di mana setiap buci tersebut berisi nama orang yang bersangkutan. Di tengah-tengah kolumbarium ini terdapat kolam ikan yang cukup besar yang berisi ikan mas yang cukup banyak. Di kolumbarium ini juga kita bisa melihat arsitektur khas Eropa, di mana terdapat kaca-kaca mosaik yang cukup indah seperti di gambar ini.
Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, ini adalah gereja simultan, di mana gereja ini tidak digunakan lagi sebagai tempat ibadah, namun digunakan sebagai tempat peringatan. Untuk peringatannya sendiri, jika tertarik untuk ikut serta, bisa melihat-lihat di Facebook dari Erevat Menteng Pulo. Jadi, acara peringatan ini selain untuk undangan keluarga, untuk umum juga bisa hadir, namun harus register sebelumnya. Nah, salib yang kita lihat ini adalah salib yang juga cukup unik karena merupakan memorial yang terbuat dari bantalan rel kereta api Burma sebagai penghormatan bagi mereka yang tewas selama menjalani kerja paksa oleh Jepang untuk membuat jalur kereta api di Burma atau Myanmar saat itu. Nah, buat teman-teman yang tertarik mengunjungi Erevat Menteng Pulo namun masih belum jelas arahnya, bisa mengikuti petunjuk seperti berikut. Jadi dari arah Sudirman menuju Casablanca, setelah melewati terowongan Casablanca, kita maju terus. Setelah itu kita masuk ke pemakaman umum Menteng Pulo. Kita terus masuk dan lurus ke belakang. Nah, jalannya sih cukup besar ya sebenarnya, cukup untuk mobil karena dalamnya ada tempat parkir mobil yang cukup besar. Nah, dari lingkaran yang ada di tengah-tengah makam TPU Menteng Pulo ini, kita ambil jalan yang terus ke dalam. Nah, di sini sebentar lagi kita akan sampai di makam kehormatan Belanda Menteng Pulo, Erevat Menteng Pulo. Nah, pintu dari Erevat Menteng Pulo ini sering tertutup. Namun jika kita ingin masuk ke dalam, kita tinggal membunyikan bel atau lonceng yang ada di luar. Penjaga akan mempersilahkan kita masuk. Oke, sampai di sini saja sharing terkait dengan Erevat Menteng Pulo. Jika sharing ini bisa berguna dan menambah wawasan dari teman-teman, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Oke, sampai di sini saja dan sampai jumpa.